diskusikan para Abang masih ada di Paparisa Perempat, masih tentang perjalanan revitalisasi bahasa daerah Provinsi Maluku tahun 2023. Karena di tahun 2023 ini Festival Tunas Bahasa yang dilakukan oleh Kantor Bahasa sangat luar biasa dari tahun kemarin ya Pak David ya. Iya, benar. Iya. Sehingga menghadirkan duta-duta yang sangat luar biasa, ini tunas-tunas bangsa kayaknya. Iya. Tunas-tunas bangsa ini juga tidak terlepas dari guru pendamping. Iya. Ya, dan katong ke Pak Umak dulu. Pak Umak sekarang kan sudah sampai Ambon. Persiapan apa yang Pak Umak dan teman-teman selaku guru pendamping lakukan untuk anak-anak ini untuk mengikuti FTBI di Provinsi Maluku ini? Baik kakak, untuk persiapan ke provinsi ini tidak terlalu terlalu berat karena memang ini di provinsi ini tidak lagi lomba, cuma hanya membekali anak-anak untuk bagaimana melatih keberaniannya, terus penampilannya harus dijaga, kesehatannya, itu saja. Oh, berarti itu tugas guru pendamping? Iya betul. Berarti sudah mulai ringan tugas guru Iya, pendamping. sudah. Paling berat itu kalau sebelum masuk ke provinsi, masih tahapan seleksi atau tahapan lomba. Ya. Itu yang agak berat. Iya. Berarti waktu sebelum berangkat ke Ambon kan anak-anak ini kan punya orang tua. Mungkin ada yang orang tua pesan para guru pendamping, para lihat dong anak-anak ini. Ya pastilah. Iya. Kalau untuk orang tua sih tetap mempercayai guru pendamping karena sudah diberikan tanggung jawab. Makanya kan harus tanggung jawab mulai dari kesehatannya sampai ke penampilannya untuk hari puncak nanti. Iya, berarti Pak David dan teman-teman mungkin juga punya tantangan ya yang paling berat dalam mengajarkan bahasa daerah ini kepada anak-anak. Iya. Iya. Ini ke Pak Umak. Salah Pak Umak. Tantangan sih memang ada Ibu. Yang kalau menurut saya sih yang paling berat itu di materi stand up. Iya. Karena materi stand up ini adalah hal baru. Iya. Kalau untuk puisi, pidato itu kan sudah biasa-biasa. Tapi kalau materi stand up itu agak berat sedikit. Karena kalau misalnya kalau tulis tentang materi stand up yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, terus kita translate-nya ke bahasa daerah masing-masing, yang awalnya itu lucu, setelah diartikan sudah tidak lucu. Itu yang jadi tantangan. Jadi kalau menurut beta sih yang namanya stand up ini bukan hanya kata-kata, tetapi penampilan juga itu bisa membuat orang tertawa. Kalau dari SBT berapa lomba yang ikut? SBT 7 mata lomba itu. Oh, Semua 7. Semua. Apa-apa saja Pak Umak? Menulis cerpen, membaca dan menulis surat, terus membaca puisi, mendongeng, stand up komedi dengan berpidato. Menulis surat itu bukan surat cinta tuh Pak Umak? Untuk tahun ini tema untuk SD itu menulis surat untuk presiden. Sedangkan untuk tingkat SMP itu menulis surat untuk sahabat. Iya. Oke. Berarti tugas yang sangat luar biasa dari guru pendamping. Iya. Katong kayak Umak dan Saril dulu, salah, Saril sama Musa. Ya Saril sama Musa kan sekarang sudah ada di Ambon. Karena kalau Saril memang pernah ke Ambon, tapi Musa baru pernah ke Ambon, berarti rasa gembiranya pasti luar biasa tuh Musa tuh. Iya. Bagaimana perasaan Musa saat ini? Ada di Ambon, terus ada di RRI Ambon. Perasaan beta belum pernah beta sampai di Ambon dan beta sangat bangga karena di saat ini beta sudah di kota Ambon dan saya di kantor RRI. Tapi Musa waktu datang ke Ambon naik apa? Naik kapal. Naik kapal Iya. dari Dobo Iya. ke Ambon. Berapa hari perjalanan? 2 hari. 2 hari. Iya. Ombak kasih. Ombak. Tapi waktu biasa kalau orang datang ke Ambon naik kapal sampai di Tanjung Alang itu kan dapat lihat kota Ambon, lampu-lampu. Bagaimana perasaan Musa waktu itu? Perasaan beta waktu itu saya terkejut karena saya melihat kota Ambon karena waktu dulu saya tidak pernah melihat kota Ambon dan saya bermimpi untuk sekarang ini saya bisa melihat kota Ambon.
Akhirnya sampai juga di kota Ambon. Ya, atas berkat guru-guru dan guru-guru pendamping dan kakak Gerets, kakak Cindy dan kakak Bintang. Ih, sing kakak David. Ya. Oke, datang ke Sahril. Syahril. Sahril cerita dulu, dari SBT naik apa? Pasti naik ferry. Naik ferry. Tong perjalanan ke Kabule tuh naik oto, habis itu ke Ambon juga naik oto, baru sampai di pelabuhan Mepiri ketemu naik kapal. Iya. Sampai di Liang. Kata Susan juga biasa naik ferry, mana langsung orang Serang. Oh, iya. Iya, bagaimana perasaan saat ini? Perasaan saya waktu naik ferry itu saya lihat ke laut sangat bagus. Dari banyak gunung-gunung dan sampai Pirit banyak anjing. Berarti kalau Sari sampai di Ambon mesti Sari dan Umar. Sari dan Musa sampai di Ambon mesti foto-foto di tampak-tampak monumen-monumen bersejarah. Pokoknya Ambon pun yang bagus-bagus itu mesti guru-guru pendamping antar pi foto ya. Iya. Bilang kakak penyiar kasih pesan, bilang katong mesti belum pulang katong mesti pi foto dulu kenang-kenangan. Tanggal 26 mereka akan diajak nonton ke bioskop dari kantor. Jadi iya, akan jelas. ada perjalanan ke bioskop. Iya. Kalian jalan-jalan. Setelah pelaksanaan Iya. puncaknya tanggal 25 kita nonton bersama. Iya. Jadi berarti- mantap. Jadi berarti disitulah full sama harusnya. anak dari harusnya. Iya. Iya. Oke, semoga Saril dan Musa bahagia selalu setelah pulang ke daerah masing-masing terus menebarkan Cerita. bahasa-bahasa daerah pada teman-teman semua. Iya. Oke, katakan ke duta bahasa dulu Gerets. Selama Gerets ada di daerah-daerah yang Gerets pergi mungkin ada tantangan berat dari duta bahasa sendiri dalam proses pemantauan misalnya revitalisasi bahasa daerah. Tantangan berat yang dihadapi adalah yang pertama tuh akses, kemudian jaringan yang sulit, kemudian itu dua hal itu yang membuat Katong tuh sangat mendapatkan tantangan yang sangat berat sekali karena duta bahasa tuh harus selalu akses di media sosial dan lain-lain, tapi kendala seperti itu yang membuat kami sangat terbatas dan lain-lain. Dan kemudian ada satu cerita tantangan yang sangat pemantauan yang sangat berat yang kami pernah hadapi, yaitu pada bulan apa ya, 1 bulan kemarin kami turun untuk visitasi terakhir. Kami turun ke lokasi yang biasanya sekarang itu ada konflik tanah di sana. Kami harus tetap pergi melihat, memantau adik-adik sekalian sekaligus membuat trauma healing untuk anak-anak yang sedang ada dalam peperangan tersebut, konflik itu. Itu kami harus benar-benar lewat jalan yang kiri kanan itu ada ranjau. Yang salah injak saja langsung ya tahulah meninggal dan lain-lain. Kemudian banyak sekali kami hari itu sementara masyarakat sedang baku panah, kita harus lewat di situ. Dan puji Tuhannya, sakingnya kami dihargai, peperangan sementara dihentikan dulu. Kami lewat dulu, baru dilanjutkan peperangan itu. Dan ini sambil ajaib, ketika orang lihat ini saja, perang bisa reda. Kemudian masyarakat bisa berdamai untuk beberapa saat. Kami pulang dulu baru melanjutkan hal-hal seperti itu. Berarti antusias masyarakat di sana juga sangat luar biasa kepada bahasa daerah ini dari kantor bahasa sendiri. Sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian masalah akses kami tuh itu kesan-kesan yang sangat luar biasa. Kami harus mengarungi Jangan laut. menangis dulu, jangan menangis. Iya, harus menangis ya sih. Ya memang ini. Mengarungi laut. Kami ada kapal kandas di tengah laut dan itu badai sangat besar sekali. Kapal kandas, kemudian masyarakat jemput dengan ketinting yang kecil terus turun. Pas sudah lompat turun ke bawah, ketinting yang lain tabrak ketinting kami. Kami ambruk ke laut.
Dan itu satu pengalaman berharga juga Iya. untuk kami, dan beta belajar banyak bersyukur ketika ada di daerah-daerah itu. Beta rasa katong anak-anak di kota nih kurang sekali, Mesti lah rasa lah. mesti rasa kurang sekali bersyukur. Katong selalu banyak bersungut, pokoknya banyak persungutan. Iya. Katong pun adik-adik di kampung sana tuh kalau semusim barat sama sekali kapal tuh tidak akan pernah datang di dong punya daerah 3 sampai 6 bulan. Jadi sumber makanan yang ada di situ saja. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah, jangan pernah bersungut soal makan, jangan pernah bersungut soal hidup, karena ada orang yang lebih susah dan lebih survive daripada katong. Iya. Kakak Susan kira kali tantangan yang paling berat itu belajar bahasa daerah setempat. Oh bukan. Belajar bahasa daerah tuh bisa. Belajar bahasa itu sangat gampang sekali sebenarnya. Kalau dibiasakan duduk bercerita bersama, walaupun katong sing paham, tapi kalau dibiasakan terus-menerus, oh dia itu bilang katong ini, habis itu ini. Jadi jangan pernah katong berprasangka buruk terhadap orang-orang yang berbahasa daerah. Gitu. Oke. Berarti ini peran anak muda yang sangat luar biasa Iya. dalam melestarikan bahasa daerah di Maluku. Oke, mungkin yang terakhir ya, Kakak Susan mau bilang Sari Lemusa dulu. Sari Lemusa mau bilang apa Sari Lemusa pun tamang-tamang yang ada di SBT, yang ada di Dobo, bukan saja di SBT dan Dobo, tapi yang ada di kota Ambon, supaya dong sama dengan Sari Lemusa. Dari Musa dulu. Beta mau bilang para beta pun teman-teman, mari katong semua pegang tangan supaya katong melestarikan bahasa daerah ini supaya tidak akan punah. Luar biasa. Sahril mau bilang apa Kita pertama-tama? belum pertama-tama mari katong belajar bahasa daerah supaya jangan bahasa daerah akan punah. Iya. Oke. Lestarikan bahasa daerah itu paling penting. Iya. Ya, ketong ke Pak Umar dulu. Pak Umar sebagai guru pendamping, apa yang ingin Pak Umar sampaikan para katong pun saudara semua, khususnya para katong pun generasi muda yang ada di Maluku ini. Oke, baik. Saya berpesan kepada seluruh, khususnya untuk Kabupaten Serang bagian timur, Kecamatan Teluk Baru, guru-guru Yaki dan guru-guru Imbas semuanya, untuk marilah katong sama-sama bergandengan tangan untuk selalu mensupport ataupun mendukung program yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi ini, supaya katong bahasa itu tidak bisa hilang dan tidak akan punah. Mungkin demikian. Dijaga dan dilestarikan. Dijaga dan dilestarikan. Kalau bukan katong siapa? Kalau lagi? bukan katong siapa lagi? Iya, oke. Katong ke Duta Bahasa Gerets, apa yang Gerets mau sampaikan para anak-anak muda yang ada di Kota Ambon supaya tetap semangat melestarikan bahasa daerah? Iya, Pak beta teman-teman semua yang seumuran beta, bahkan yang dari umuran anak SMP, SD sampai yang berkuliah, khususnya untuk yang pertama, khususnya untuk beta teman-teman yang dari kampung, jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah. Jangan pernah dengar orang hina lalu katong saya mau pakai bahasa daerah lain, itu salah. Jadi katong tetap percaya diri saja dengan katong punya identitas. Kalau ada yang hina, ada yang olok-olok, katong saya usah hiraukan, itu karena dong saya paham saja. Lalu kemudian untuk katong punya teman-teman yang ada di kota ini, mari katong sama-sama menghargai, mari katong sama-sama mencintai katong punya Maluku tuh dengan cara menghargai keberagaman, menghargai orang lain punya budaya, menghargai orang lain punya bahasa, supaya katong ini Maluku tuh tetap manis. Jadi pemuda yang kontributif dan melakukan hal-hal yang membanggakan diri sendiri dan juga Maluku ini. Mari bergerak maju untuk Maluku dan Indonesia. Terima kasih Kakak Gerets, menjadi anak muda yang paling luar biasa par Maluku. Oke, katong terakhir ke Pak David. Ya. Pak David ini Iya. juga punya andil yang paling penting ya di Kantor Bahasa Iya. dalam melestarikan atau perjalanan ini revitalisasi bahasa daerah Provinsi Maluku di tahun 2023 ini. Iya. Apa yang Pak David mau sampaikan untuk masyarakat Maluku dan juga pemerintah? Terima kasih Kak Susan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak, seluruh orang tua, seluruh dinas-dinas terkait yang telah mendukung pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di 5 kabupaten ini. Saya ulang kembali, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram bagian timur, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kalau Kasusan, kenapa kami dari 5 itu, mungkin Kasusan bertanya, kenapa memilih 2 ini gitu. Karena ini adalah 2 bahasa ini, yakni di bahasa Seram di Seram bagian timur dan bahasa Tarangan Barat di Kabupaten Kepulauan Aru, ini adalah 2 bahasa baru yang kita revitalisasi tahun ini. Jadi tambahan dari 3 tahun lalu. Jadi total 5 tahun. Jadi kami mau membawa mereka mengenalkan ke masyarakat bahwa anak-anak kecil ini sudah bisa menggunakan bahasa daerah lewat pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini. Jadi secara tidak langsung saya mau katakan ke masyarakat bahwa kalau kita peduli terhadap bahasa daerah kita, pasti orang-orang yang punya niat baik untuk melestarikan bahasa daerah itu pasti akan otomatis langsung mau berkontribusi. Sebagai contoh, anak-anak ini tadi sudah berpuisi, Kasusan sudah mendengar mendongeng, sangat fasih menggunakan bahasa daerah. Saya pikir ini adalah indikator keberhasilan dari pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Maluku. Oleh karena itu, terima kasih yang tak terhingga. Saya tahu Kasusan ini, proses revitalisasi bahasa daerah di Maluku ini sudah masuk ke tahun kedua, dan saya tahu perjalanan panjangnya. Saya ke Kepulauan Aru digoncang sekali karena jadwal kapal pada saat itu Kasusan dibatalkan, sementara kami sudah di Domo, dan kami akhirnya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk naik speed ke Desa Jerol, itu sepanjang 4 jam. Kami di tengah lautan dengan ombak yang begitu besar. Kami melakukan hal itu, kantor bahasa melakukan hal itu. Pada saat itu saya dengan Bu Herni itu ke sana, 1 cowok, 1 cewek, dan ada 1 orang pusat, orang kementerian yang ikut sama kami. Mereka lihat begitu. Kenapa kantor bahasa melakukan hal itu sebenarnya? Karena kami melihat ada harapan di sana. Ada harapan besar bahwa bahasa daerah kita ini akan terjaga, lestari, dan tidak akan punah. Sebenarnya itu tujuannya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar, apresiasi tinggi terhadap seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga dari 5 kabupaten ini yang telah mendukung kami, seluruh orang tua, seluruh oma, opa, seluruh duta bahasa, seluruh guru pendamping, adik-adik, semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sudah bantu kantor bahasa untuk merevitalisasi bahasa daerah ini, dan akhirnya bahasa daerah ini akan tetap tersiar kemanapun, karena revitalisasi bahasa daerah ini menyiarkan ke semua pihak sebenarnya. Dan oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Maluku untuk hadir dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Maluku tahun 2023 di Lapangan Merdeka. Sabtu 25 November, kita mulai pukul 14.00 WIB. Kasusan. Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu ini kolaborasi sebenarnya, kolaborasi dengan Festival Benteng Victoria tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan 20. Jadi kita kolaborasi, kita kawinkan 2 festival ini jadi satu di ini. Jadi hari Sabtu itu Kasusan pukul 14.00 WIB akan kita mulai. Silakan ajak saudara, keluarga ke Lapangan Merdeka tersebut. Kita akan lihat anak-anak ini ada 70 anak-anak ini akan tampil dengan apik menggunakan bahasa daerah dengan 7 mata lomba tersebut, dengan kolaborasi dengan artis seperti The Kax ya. Ada artis Willy Sopacua, dan ada Fresley Niki Julu, dan terakhir ada komika dari Maluku, John Laratmase. Jadi nanti akan kolaborasi dengan anak-anak ini. Ini akan menjadi penampilan megah, penampilan akbar, penampilan yang saya pikir menjadi sejarah buat Ambon, di mana bahasa daerah akan menjadi tuan dan raja di rumahnya sendiri. Dan mari kita
saksikan bersama-sama anak-anak ini, ajak keluarga, ajak saudara, ajak seluruh masyarakat Ambon untuk datang ke sana, Kak Susan. Begitu. Baik, terima kasih Pak David Ya. dan juga Pak Umat, ada Kak Gerets, Ade Sahril dan Ade Musa Terima sudah kasih. bergabung Yes. di Paparisa Perempat Pagi ini, sudah Ya. berbagi pada katong semua. Semoga katong yang dengar saat ini katong juga melestarikan, menjaga dan melindungi katong bangsa Amin. daerah masing-masing. Amin. Kalau bukan katong siapa Siapa lagi? Kalau lagi? bukan sekarang kapan Kapan lagi? lagi? Terima kasih atas kebersamaan semua di Terima pagi kasih. hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, Kak Susan. Sama-sama. Lalu beta Susan. David. Pak Umat, Syahril. Musa. Gerets. Katong Anam pamit dari saudara semua. Amat. Selamat dong. Terima kasih adik.